100 4. Melbourne FM. Apa nih? Selamat sore semuanya. Hari ini pertanggal 18 November 2019. Siaran hari ini sangat random di rumah favorit saya, RMIT. Tepuk tangan buat RMIT. Hari ini siaran gue bakal ditemenin sama siapa? Elvina. Cici Elvina. Halo Ci. Halo. Ini pasti ini random sih. Iya, Kita soalnya random. juga jarang ngobrol gitu. Iya, di iya, chat, bener. Tapi Bener. ya begitulah. Random. Kita kenapa bikin podcast sih? Gara-gara lu reply story gue ya? Iya, terus lu nya random bilang, Iya. Ci, kapan kita bisa Iya bener. podcast bareng gitu. Iya. Terus gue kayak, ya oke juga sih gitu. Siap. Saya memang random. Oke. Jadi hari ini hari Senin dan kita bakal sharing-sharing cerita-cerita. Jadi awalnya gue pengen ngobrol sama Cici Elvina karena Cici Elvina ini di Melbourne dapat beasiswa ya. Iya. LPDP. LPDP. Apa coba singkatan LPDP? Aduh, lembaga. Jujur gue taunya itu gua, jebakan. itu jebakan Batman. Gue taunya versi Inggrisnya, Indonesian Endowment Fund for Education. Tapi Indonya gue jarang pakai, jadi Layanan beasiswa dan pendanaan riset Indonesia. iya gue juga kurang tahu. Ini Gua selalu, government ya? Iya itu government. Tapi gue selalu pakai versi Inggris gitu, jadi gue ya, Dimaafkan. Iya. Alasannya dimaafkan ya. Oke, kenalan dulu Cici. Jadi Cici dari mana sih? Jakarta. Jakarta. Jakbar, anak Jakbar. Iya, anak Jakbar. Muka-muka puri sih. Ya deket sih. Tomang Deket. ya? Enggak, di Jelambar. Oh, Deket Jelambar lah. Terus ceritakan. Gue di sini lagi ambil PhD. Terus dibeasiswain sama LPDP. Terus sekarang sih udah selesai researchnya, tesisnya juga udah selesai. Terus I will graduate in December. Apa sih value? Di RMIT sekarang. Oh, Cici itu RMIT? Iya, gue tuh di berarti RMIT. ini sekolah lu. Iya, ini sekolah Oh, gue. alah. Tapi gue tuh cuma stay di kayak a few buildings doang, jadi gue kurang tahu juga sama beberapa building yang ada di sini. Tapi building ini atau Carlton? Di sini, yang di building 3. Ya. Cuma seberang doang. Alah. Iya. PSD apa, Ci? Jadi gue tuh PhD-nya tuh tentang microbiology gitu. Jadi I'm trying. Bisa tolong Iya. dijelaskan untuk netizen ini Oke. pendengar gue kayaknya kurang pintar juga. Oke, jadi gue tuh punya bakteri baik, dan bakteri ini tuh mungkin sering ditemuin di fermented foods kayak mungkin yogurt, Yakult, terus kayak Dan itu. iya, bagian-bagian itu. Jadi bakteri ini tuh baik gitu. Terus dia tuh bisa produce a number of stuff yang bisa bunuh bakteri jahat gitu. Nah, jadi tapi in reality kalau misalnya bakteri ini mau diaplikasikan buat jadi probiotik atau mungkin dipakai buat makanan, mereka itu a large number of them itu mati gitu. Nah, jadinya buat projectnya gue mau bikin bakteri ini tuh much stronger. Gimana caranya? Jadi gue tuh bikin dia kelaparan bentar. Terus somehow over the time dia itu jadi lebih kuat dan lebih tahan lama dibanding yang nggak gue bikin kelaparan kayak gitu. Jadi basically itu sih in a nutshell project gue tuh tentang kayak gitu. Menarik. Loh, berarti lumayan nyentuh food tech dong. Iya, application-nya in food tech tapi kayak ini sebenarnya lebih ke applied biology gitu sih atau biotechnology, lebih ke arah sana. Tapi memang application-nya kalau misalnya gue nulis di paper application-nya buat apa ya lebih ke arah food industry, food technology kayak gitu-gitu. Menarik. Jadi tinggal dan besar di Jakarta. Iya, gue besar di Jakarta, tapi pas umur 15 gitu tuh pergi ke Singapura buat O-level. Nggak SMA sih, lebih kayak O-level gitu. 2 tahun, habis itu kesini ambil Trinity College, habis itu kuliah 3 tahun di Melbourne Uni, ambil 1 year honors. Waktu itu tuh ambil biomedicine. Oh, biomed. Iya, habis itu ambil honors for 1 year. After that nyari scholarship, habis itu masuknya ke RMIT. Sempat for good. Enggak Oh. kok. Loh, berarti apply dari sini bisa?
bisa apply dari sini. Cuma waktu itu gue apply beberapa scholarship kan, terus kayak gue tuh juga find out oh ada ini nih scholarship namanya LPDP gitu. Waktu itu gue dikasih tahu sama nyokap gitu, terus nyokap bilang udah coba apply aja. Terus gue coba apply, gila prosesnya panjang bener gitu. Jadi dia tuh kayak ada 3 step gitu loh, kayak administrasi proses, interview, abis itu kayak group discussion. Jadi waktu itu di group discussionnya tuh kayak kita tuh coba satu-satu. Oke, satu-satu. Admin paling gampang lah. Admin ya, gampang lah, biasa kan kayak gitu-gitu. ya record, academic record gitu-gitu. Terus kalau yang kedua ini interview di Indo. Jadi waktu itu gue sempat balik Indo beberapa bulan buat ngerjain buat ikut ini ikut prosesnya. Jadi waktu di interview itu ada kayak 3 atau 4 profesor gitu di bidang riset, atau ada yang kayak lecturer, ada yang researcher gitu-gitu lah, pokoknya professionals gitu. Terus mereka yang interview gue gitu. Terus waktu itu gue sampai disuruh nyanyi lagu Indonesia Raya, bayangin. Serius gue sampai terus disuruh sebutin Pancasila. Terus gue kayak oke. Itu lu dikerjain apa beneran? Itu beneran, soalnya mereka kayaknya ngerasa gue tuh udah kelamaan di luar negeri dan gue tuh takutnya nggak ngerti sama Pancasila, like, culture Indonesia. Sort of you just want the money gitu ya? Iya, mereka tuh takutnya gue tuh kayak cuma mau duitnya doang, terus gue kayak nggak, in the end nggak berkontribusi ke negara. Jadi mereka biayain gue tuh buat apa gitu loh. Ada unsur-unsur gitunya sih. Tapi ditanyain projectnya mau ke arah mana ya gitu-gitu. Terus di step terakhir itu gue sama applicants lainnya itu mungkin kayak belasan orang ya, kita tuh kayak di meja bundar, terus kita kayak dikasih kertas, terus di situ ada role-nya gitu, ada yang jadi ada problem, terus ada role kayak, jadi kita bisa milih gue mau jadi aktivis, ada yang mau jadi narator, ada yang mau jadi professionals, ada yang mau jadi akademisi apa-apa gitu, terus kita try to solve this problem together gitu in a group discussion verbal. Nah tapi di ujung ya awkward sih karena nggak kenal satu sama lain kan. Terus di ujung tuh kayak ada 3 psikologis yang bakalan observe, terus mereka yang bikin reportnya gitu. Gue nggak tahu sih, mungkin purpose-nya lebih ke arah problem solving skill atau enggak, ya nggak tahu buat apa juga. Tapi psikologisnya yang record what is happening gitu di meja bundar itu. Terus kalau udah lolos itu gue harus kayak ngerjain project. Ini kayak anggapannya tuh sebenarnya udah dapet tapi belum tanda tangan. Jadi gue tuh harus kayak ngerjain project gitu sama calon-calon awardee lainnya, ngerjain project for pretty much kayaknya about 2 months deh waktu itu. Habis ngerjain project itu kita di karantina seminggu, ngerjain kayak event bareng gitu, terus ikut seminar dan segala macam. Terus by the end of that 1 week itu tuh kita baru bener-bener tanda tangan kontrak dan akhirnya bener-bener dapet scholarshipnya. Nah terus scholarshipnya itu tuh kita bisa pakai buat ke universitas manapun gitu. Oh gitu. Cuma waktu itu gue udah decide udah gue mau lebih ke arah food application. Jadi gue waktu itu ke RMIT deh. Decide-nya. Jadi mengalahkan berapa sih? Ribuan orang. Ya mungkin, nggak tahu deh. Itu tapi mereka apa sih per 3 bulan sekali gitu? Dulu tuh 3 bulan sekali, sekarang 6 bulan sekali. Malah sekarang yang gue tahu denger dari awardee lain yang baru itu tuh setahun cuma ada dua kali. Terus yang satu itu tuh buat dalam negeri, satu buat luar negeri. Kalau dulu tuh 3 bulan sekali ada buat luar negeri sama dalam negeri juga. Malah berkurang berarti ya? Makin berkurang. Mungkin mereka udah reach out their mereka kan ada target gitu by 2045 atau berapa gitu, mereka udah bisa mencetak berapa jumlah anak-anak yang udah lulus S2, S3 kayak gitu. Berarti ini ibaratnya kayak perangkatan gitu, kalian saling kenal gitu atau enggak totally jujur aja totally kita nggak saling kenal, tapi karena kita banyak kerjain project bareng-bareng itu kita sama jadi saling kenal. Tapi ya per angkatan itu waktu itu per 3 bulan itu, jadi kita per angkatan emang ada 100-an orang, tapi per 3 bulan itu gue nggak tahu berapa banyak yang diterima, berapa banyak yang nggak diterima. Kayak numbersnya varied banget gitu, jadi gue nggak gitu tahu juga sih. Terus kalian ini nggak punya grup WhatsApp? Nggak so asik. Punya. Gue tadinya mau mikir kalian so asik itu atau? Iya, kita soalnya harus kerjain project bareng, jadi mau nggak mau tuh kita beneran punya grup WhatsApp, ada grup lain bareng gitu. Terus tapi kayak, jawab jujur, udah live belum? Belum. Belum ada yang live, jadi ya gue nggak live. Gak enak ya. Tapi si orang-orang itu ya tidak semua ke Melbourne kan? Nggak semua ke Melbourne, malah kebanyakan tuh mungkin ke Eropa, ada yang ke engineer gitu ya. Ada yang engineer, ada yang economics, varied banget, ada yang ngambil
religion studies juga gitu. Terus ada yang ambil arts. Mantap. Pokoknya dari semua bidang deh. Ada negara paling random gak? Gue ada yang satu ke Mesir. Gue tadi mau ngomong, tapi kayaknya Mesir buat pendidikan kayaknya lumayan banyak ya kayaknya ya orang-orang. Jujur gue belum nggak tahu sih. Yang gue tahu di angkatan gue Dia tuh ngambil ada apa? satu. Kalau nggak salah religion itu agama gitu. Yang di Mesir. I see. Lumayan random sih itu. Amerika Latin ada, Brazil Oh, ada ya? enggak ada. Tapi Meksiko, Amerika Meksiko. di US ada beberapa sih, lumayan banyak juga. Kebanyakan di UK loh somehow ngambil S2. Soalnya S2-nya cuma setahun. Iya. Loh, lah Ci. Jadi ini nih maksudnya dana yang dikasih itu kayak ibaratnya ya udah. Oh, kayak misalnya gue bilang LPDP nih, gue mau masuk RMIT, biaya sini lu dikasih, atau lu dikasih biaya kalau sampai ada kembalian ya memang buat lu gitu. Oh enggak, kita dikasih tuh berdasarkan misalnya uang sekolah gue setahun mungkin 35, let's say 35.000 ya. Nanti jadi kampus tuh langsung nagihnya ke LPDP. Jadi dia bayarnya itu sesuai value-nya persis. Kayak bukannya ada sisa apa gitu. Tapi kalau living allowance kita dia dikasih kayak ada agreement gitu loh dari awal sebulan cuma dapat berapa. Tapi semua awardee dapat value yang sama. Tapi itu tergantung negaranya juga. Kayak di UK mungkin sebulan cuma berapa gitu. Tapi di US mungkin value-nya beda. Tapi value-nya sama? Value-nya beda, tergantung. Jadi mereka kayaknya tergantung negaranya. Mungkin kayak yang living cost-nya lebih tinggi, mereka kasih allowance-nya lebih tinggi gitu. Jadi kita tuh selama tiap bulan tuh dikirim allowance per 3 bulan sekali sih. Gitu dikirimnya. Terus apa sih struggle paling, apa you don't have struggle? Punya nggak? Punya lah. Apa In terms of apa nih, akademik atau? in terms of si LPDP? Oh si LPDP. Nah LPDP ini jujur gue tuh apply 2 kali. Kita maksimal cuma boleh apply 2 kali. Gitu. Yang pertama gue nggak dapet gitu. Terus gue nggak tahu juga sih ini kenapa. how many years ago sih? Ini tahun 2015 ya gue apply-nya. Tapi udah di BIC? Udah di BIC. Gue tuh di BIC dari awal 2014. Gitu. Terus tadi gimana? Gue apply 2 kali. Terus yang pertama nggak dapet. Nggak dapet. Nah tapi lumayan random juga gitu loh. Jadi pertama kali gue apply nggak dapet itu kayak ya kan again gue cuma bisa try my best, gue udah prepare dan segala macam. Tapi kalau nggak dapet kadang gue juga nggak tahu kenapa. Mungkin mereka yang mungkin yang interview gue gitu kira gue lebih muda dan takut gue nggak balik gitu loh. Terus yang kedua iya makanya. Terus yang kedua itu gue tuh somehow apply-nya tuh bareng sama senior gue pas gue SMP. Jadi gue tuh inget ada kakak kelas. Oh ada kakak kelas nih, kok tiba-tiba gue ketemu dia gitu loh pas lagi interview gitu. Jadinya nah dia itu tuh ya IPK-nya sempurna banget. Dia sekolahnya di UI. Terus dia kuliah S1-nya di UI, dia mau ngambil S2. Wait. Enggak. Dia itu kayaknya udah selesai S2, dia mau ambil S3 di luar juga. Tapi dia itu IPK-nya tuh 4/4 gitu loh. Terus kalau gue itu kan ya lulusnya di sini, mau apply PhD juga gitu. Jadi kita waktu itu ketemu pas lagi interview dan somehow buat gue kan apply yang kedua kali ini gue dapet, dia tuh nggak dapet gitu. Padahal dia itu selalu di Indo kuliahnya, terus IPK-nya sempurna. Dan orangnya tuh oke banget in terms of leadership capacity, skillsnya tuh oke banget, soft skillnya tuh menurut gue mantep gitu loh. Tapi gue juga nggak ngerti ya kenapa dapet ya. Buat gue waktu itu iya God's grace, kayak miracle aja, kayak gue juga nggak tahu gue bisa dapet ini juga gitu. Jadi menarik. Ya struggle karena takut juga kan pas di interview atau gimana gitu. Yang gue disuruh Pancasila itu juga kan kadang kayak mind blown gitu nggak sih, kayak tiba-tiba gue datang kaget, gue kayak Oke, Pancasila, oke. Jadi gue sebutin gitu. Untung untung inget sih gitu. Terus nyanyi Indonesia Raya, ya ampun. Gitulah. Apakah lu punya plan B? Plan B. Waktu itu ya. Gue waktu itu ada sih plan B-nya. Waktu itu kayak gue mikir mau ngambil master deh. Maksudnya gue kan masih di sini. Soalnya waktu itu gue nggak ready untuk pulang kemanapun, dan gue kayak masih nggak bisa lepas dari BIC gitu loh. Gue rasa gue masih pingin banget di Melbourne, kayak belum pingin kemana-mana dulu gitu. I see. Tapi ini abis ini apa sih? TR? Gue ada plan B juga waktu itu.
plan B-nya itu gue tuh apply scholarship kan gak cuma LPDP doang, gue apply di uni-uni lain kan. Gue waktu itu lagi on the way apply beasiswa di Monash tapi belum kelar, maksudnya lagi halfway gitu loh. Terus di Swinburne gue udah secure gitu. Jadi maksud gue plan B-nya itu gue bisa ke universitas lain apply scholarship di lewat university gitu. Gitu sih. I see. Iya. Gimana sih? Terus tapi abis ini apa? Cici TR? Enggak, apply kerja. Gue nggak tahu, ini tergantung. Gue pokoknya apply kerja dulu di negara. Maksudnya gue nggak mau limit diri gue dulu sekarang. Jadi apply di sini, apply di tempat lain juga. Tapi gue benar-benar pingin ngambil postdoctoral researcher gitu. Jadi itu anggapannya ngerjain research sesudah PhD. Jadi termnya tuh kayak postdoc researcher. Berarti masuknya masih. Loh, Cici ini student visa gak sih? Sekarang student visa, tapi nanti kalau udah dapet kerjaan pasti dikasih visa buat kerja gitu. Kalau di sini. I think tapi science mungkin different kali ya. Iya, tapi kind of sponsor dong. itu iya. Tapi gue juga kayaknya recently ada changes gitu deh di visa application. Gue harus nanya lagi sih ke agent. Mungkin gue bisa apply TR atau PR dengan regulasi yang baru atau gimana gitu. Mantap. Tapi nanti itu pas abis graduate gue baru bisa ini kan bener-bener ngurus. Iya bentar lagi sih. Ya nanti soon. Terus kenapa ke Melbourne kalau gitu? Ke Melbourne itu jadi tuh dulu gue pingin banget ke US atau UK kan, tapi ortu belum kasih. Katanya kamu masih kecil, janganlah kesana. Cici Gitu. tertua kan? Iya, anak paling tua. Cuma ya mungkin mereka concern ya, anak cewek gitu, anak pertama juga dikasih keluar dari kecil. Jadi mereka concern, terus mereka bilang kayak ya kalau mau paling jauh ya ke Aussie aja. Terus di Melbourne tuh ada saudara jauh juga sih gitu. Jadi pikir ya udahlah. Iya, mungkin lebih secure, tapi ya jarang. Tapi saudara jauh banget. Jauh banget gitu loh, bukan saudara dekat. Hampir tidak ngaruh gitu. Iya, kayaknya waktu itu random decision aja deh. Udahlah masuk Trinity College aja, somehow kayaknya Melbourne oke gitu. Berarti apa? 17 years old. Iya, 17. Alvina Chow. Alvina Parlindungan BTW nama gue. Terus Chow-nya apa? Chow tuh nama Chinese. Jadi nama gue tuh Chow Lai Sui. Artinya tuh datang air. Karena nyokap gue pas hamilin gue tuh lagi hamil besar. Terus pokoknya gue salah. Pokoknya pas nyokap gue itu mengandung gue di dalamnya. Itu tuh lagi banjir parah gitu. Jadi gue dikasih nama itu. Wadidaw. Iya. Sangat berfaedah. Iya, lumayan. Oke. Ya, gitulah. Gimana sih 17 tahun? Tapi ya di Singapura udah sendiri juga sih. Udah sih, cuma waktu itu tuh ada host family yang orang Indo juga, jadi lebih oke. Cuma pas kesini tuh memang lumayan kayak belajar apa ya? Dulu gue nggak bisa hidupin kompor, gue takut banget. Beneran, gue tuh kayak takut banget hidupin kompor. Nyuci baju bisa gak? Gak bisa juga, makanya gue tuh jujur salah satu drive atau motivasi gue pingin keluar gitu tuh, gue tuh pingin belajar untuk bener-bener mandiri gitu. Salah satunya, karena gue ngerasa kayak nyokap gue tuh orangnya rada-rada OCD kan. Jadi kadang tuh kalau misalnya kita mau nyoba masak, mau nyoba ini, dia kayak nggak usah lah, berantakan nanti, dia kayak gitu. Jadi gue kayak ya udahlah, kalau gue keluar kan anyway gue harus belajar sendiri kan. Terus di Singapura tuh karena ada host family, semuanya udah diurus. Jadi kita disediain makanan tuh udah ada mbak yang nyuciin baju juga gitu. Semua orang Indo juga semuanya gitu. Jadi pasti tuh, orang Jawa. Maksudnya dari Jawa Tengah ngomong Medok nggak? Enggak sih. Enggak juga. Enggak sih, kayaknya dari gue lupa. Itu kayaknya II-nya dari Pontianak deh kayaknya. Kalau nggak salah ya. Kalau gue nggak salah. Cuma dia emang ada mbak juga 2 atau 3 orang. So I can say Melbourne change you? Iya, I think so. Tapi nggak langsung sih. Maksudnya ya itu progressive change. Kalau misalnya gue pertama kali enter Melbourne emang belajar buat lebih mandiri tuh iya, dari nggak bisa masak gue akhirnya jadi bisa masak gitu. Terus dari tadinya dicuciin bajunya ya semuanya jadi sendiri, bener-bener semua serba sendiri gitu. Itu sih. Itu tahun 2010 gue berarti ke Melbourne. Iya, 2010. Jadi di Singapura cuma 2 tahun 2008 sama 2009. 2010 tuh Trinity College setahun doang. Habis itu hampir 10 tahun di sini berarti. Iya, dulu tuh ya Melbourne tuh jam 5 udah sepi banget, kayak bener-bener nggak ada apa-apa.
Terus rambut orang masih beragam-ragam deh warnanya. Kalau sekarang kan hitam semua tuh. Kalau lu jalan di city kan. Kalau dulu masih lebih beragam. Tahun-tahun segitu. Dulu tinggal di mana? Dulu tuh gue tuh tinggal di dekat-dekat Melbourne Uni doang sih, di student accommodationnya. Pernah di Bovary Residence, terus di CMC. Tapi mainnya udah ada lah ya, Mainnya udah, terus Gitandon kayaknya cuma $8 deh waktu itu. Sekarang mahal sekali. Iya, ya mahal ampun. sekali. Gila, terlalu mahal. Terus gedung-gedung belum tinggi. Lebih belum banyak apartemen sih dulu. I see. Dulu sepi. Hah? Wait. So 2010 and then you say BIC 2014. Iya. Kemana aja Elvin ngecok selama 4 tahun? Oh deh, jadi mungkin gue bisa bilang gue tuh bukan orang yang kenal Tuhan dari kecil gitu, karena mungkin Anda sedang mendengarkan 104 Melbourne FM. mungkin I can say my mom and dad itu ya, kalau di dalam KTP sih papa gue tuh Kristen, mama tuh Katolik. Jadi gue tuh dari kecil memang sekolah di Catholic school. Terus kayak tumbuh dalam pengajaran Katolik juga kali ya. Tapi nggak pernah ada yang masuk, gue nggak ngerti apa-apa intinya. Tuh, terus KTP, mereka KTP lah. Terus mama papa juga nggak ke gereja sih, gitu. Jadi ya bisa dibilang gue nggak grow up sebagai orang Kristen gitu. Terus pas gue kesini juga gue cuma Berarti Singapura juga nggak ke gereja? Cuma ke gereja Katolik cuma for the sake of datang doang gitu. Intinya gue tuh punya pemikiran for the sake of datang, dan kayak ya gue dulu tuh mindset gue tuh lebih kayak oke lah, yang penting gue berbuat baik aja, dan somehow I am better than most of the people yang gue tahu tuh lebih parah. Dulu tuh gue tuh mikirnya gitu. Terus datang ya for the sake of datang doang gitu. Nggak dapet apa-apa sama sekali gitu. Terus tahun 2010 kayak gitu juga. Terus tahun 2013 somehow gue itu waktu itu diajak ke BIC gitu. Jadi beberapa kali gue sempat datang, dan the first sermon yang gue denger itu adalah tentang grace gitu. Waktu itu Koden yang sermon. Terus kayak ya sekali-sekali ada datang ke BIC waktu itu. Terus pokoknya sermon pertama yang didengar tuh tentang grace, tentang salvation, tentang Jesus Christ, the cross gitu. Terus gue kayak, wah gila keren banget nih pribadi yang gue baru tahu ternyata Tuhan Yesus tuh sekeren itu ya, se-loving itu, dan sekeren itu gitu. Cuma kayak ngerasa gitu doang gitu. Tapi gue ngerasa itu interesting gitu. Soalnya gue pernah ke gereja-gereja Kristen, gue tuh selalu jujur aja, gue halfway rada ketiduran. Nggak tahu. Ya, mungkin gitu. ada prosperity atau ada apa, cuma gue ngerasa sermonnya tuh kurang structural. Gue nggak ngerti gitu loh. Udah nggak ngerti, terus gue ngerasa ngantuk. Jadi puji Tuhan lu at least waktu itu nggak main HP ya? Iya, untung juga ya. Gue kayak waktu itu kayak dengerin gitu. Soalnya gue ngerasa oh kok menarik kayak ini gitu. Terus kayak somehow gue ngerasa ini logical banget sih. This is interesting kayak gitu. Waktu itu at that time gue ngerasa kayak gitu. Itu udah kayak gitu belum sih BIC? BIC udah sih di building yang ini. Terus kayak gue datangnya tuh kayak beberapa kali doang, tapi somehow kayak gue mulai ngerasa menarik ya gitu. Terus turning point-nya itu pas gue tuh break up. Terus gue tuh tahun depan atau akhir tahunnya tahun 2013 akhir kali ya, gue break up. Terus gue tuh sebelumnya tuh nggak pernah pacaran. Gue tuh selalu punya ide, kayak bukan ide juga sih, gue kayak ngerasa keinginan kayak pacaran kayaknya sekali aja deh, nggak usah sampai gonta-ganti kayak males banget gitu kan. Terus tapi ternyata it didn't work out gitu. Terus kayak gue ngerasain waktu itu I was such a failure gitu, karena gue itu basically dulu orangnya super independent. Dari kecil udah serba sendiri kan, udah ditinggalin sendiri, maksudnya udah dikasih kepercayaan sendiri ke Singapura. Habis itu gue ke Aussie juga gue sendiri gitu. Nyokap juga jarang banget datang gitu loh, kayak nggak sampai sering-sering banget datang gitu buat nemenin. Jadi gue tuh gue ngerasa waktu itu gue terlalu independen. Gue ngerasa kayak gue nggak butuh orang, malah gue sempat ngerasa kayaknya gue kalau hidup sendiri nggak married juga nggak apa-apa deh gitu. Kayak gue
gue self sufficient banget gitu. Dulu tuh gue ngerasa kayak gitu sampai at this point gue tuh going through a breakup, dan itu tuh kayak totally new experience gitu, dan gue ngerasa kok gue nggak bisa kontrol ini dan rasanya sakit banget gitu. It was so painful, dan gue tuh harus belajar untuk maafin orang gitu. Terus nah lagi dari kecil itu gue tuh di surrounded by kayak orang-orang Kristen yang gue rasa tuh kayak nggak reflecting, nggak kayak orang Kristen gitu. Mereka ngaku-ngaku Kristen, ngomong tentang Tuhan gitu, tapi kayak nggak kayak hidupnya tuh nggak kayak reflecting they are Christians gitu kan. Terus gue tuh pokoknya grow up sebagai anak yang ngerasa apa sih orang Kristen nih fanatik banget kayak gitu tuh. Dulu tuh kayak gitu, gue lumayan nggak seneng gitu lah sama orang-orang Kristen. Nah gue bener-bener butuh yang namanya tuh pertolongan, gue butuh namanya a savior, karena rasanya tuh sakit banget. Terus gue tuh waktu itu karena gue break up di zaman gue lagi final exams. Terus gue bangun tidur itu gue kayak tahu gue harus belajar, tapi gue sambil nangis belajarnya jedeng gitu. Jadi kayak wah ini panjang obrolan ini. Terus. Iya, kayak rasanya terlalu sakit gitu, gue sedih banget karena gue nggak pernah ngalamin. Ya kan gue bilang gue tuh terlalu prideful sama apa yang udah gue achieve selama ini ya. Waktu itu pas gue lagi tahun 2003 di tahun 2013 itu, jadi pas gue going through heartbreak, gue ngerasa that's my biggest failure gitu. Rasanya sakit, susah maafin orangnya. Terus ada ya, nah terus temennya mantan gue ngasih gue tuh buku Purpose Driven Life gitu. Nah jadi anggapannya waktu itu tuh gue sudah dipupuk dengan firman dari sermonnya Koden, dan ada yang ngasih gue tuh buku Purpose Driven Life. Ya akhirnya dia ngasih gue buku Purpose Driven Life. Terus gue bener-bener gue sprint through that book within 1 week, dan itu buku pertama yang gue baca sampai habis. Gue tuh males baca buku dulu orangnya, tapi gue oke sama namanya belajar dulu, tapi baca buku males lah. Terus gue itu selesai baca buku itu, gue langsung di kamar tidur gue tuh gue nangis, kayak gue kayak bilang, Tuhan rasanya sakit banget gitu. Kalau gue bener-bener nggak mau hidup sendiri lagi, nggak mau ngerasa gue tuh self sufficient lagi, karena gue tahu aslinya tuh gue kayak gini, nggak bisa control myself, nggak bisa maafin orang. Terus gue kayak ngerasa this is so painful, it's very hurtful. Kayak bener-bener kayak Tuhan, gue butuh Tuhan, gue bener-bener nggak tahu lagi gue harus gimana. Gue cuma pingin ikut Tuhan aja, gue pingin Tuhan yang jadi my savior, gue pingin Tuhan yang jadi my source of satisfaction, gue pingin Tuhan yang jadi my source of joy gitu. Jadi bener-bener waktu itu tuh turning point gue tuh di situ, gue inget banget. Dan saat itu Purpose Driven Life somehow summarize purpose of Christianity itu in a good way gitu loh menurut gue. Kayak dia bilang kayak diri kita itu maksudnya siapa diri kita sebenarnya, terus kita itu sebagai anak Allah gitu. Terus kayak pribadi Kristus di situ juga ada dijelasin. Terus di situ juga dijelasin tentang the importance of community gitu. Terus di situ jelasin soal spiritual gifts sama characters gitu. Terus gue dari situ gue kayak dapet in summary I think this is Christian life. Dan jadi waktu itu kan gara-gara ada, jadi itu kayak turning point Paulus di The Road of Damascus lah. Gue ngerasa gue tuh kayak gitu juga. Jadi gue tuh purpose hidup gue langsung berubah semua gitu. Gue yang tadinya tuh mungkin dulu gue ngejar satisfaction dari semua achievement gue, dari semua yang gue rasa gue bisa ini, gue bisa itu, gue bisa ini. Dan gue tuh I felt so proud of myself dulu. Dan gue itu kayak intinya gue itu gila-gilaan ngejar yang namanya itu achievement dulu. Tapi setelah gue ikut Tuhan tuh gue tahu kayak gila, this is not the right purpose. Gue tahu ada namanya itu purpose yang lebih worthy to fight for kayak gitu, yaitu purpose yang Tuhan itu udah sediakan buat gue. Waktu itu gue tuh gara-gara baca Purpose Driven Life gue bisa mikir kayak gitu. Terus akhirnya gue gabung Komsel. Terus udah deh. Setelah pembicaraan yang cukup deep, mari kita side track ketawa-ketawa dulu. Okay. Hal terbodoh apa yang pernah lo lakukan waktu lo putus? Ada nggak? Misalnya aku nggak mau makan. Enggak, justru gue tuh dulu ya saking gue stresnya. Jadi terus. Intinya gue makan tapi gue turun terus berat badannya karena gue depresi waktu itu. Kan namanya first failure kan in life, yang gue rasa kayak gila I'm such a failure man, kayak gitu ya, dramatis lah. Tapi gue kalau look back gue cuma mikir Alvina lu bodoh banget kayak gitu loh. Nah kalau orang-orang pernah muda iya pernah ada di stage kayak masih kayak apaan sih, bucin. Pasti ke bawah mimpi enggak ya?
nggak sampai ke bawah mimpi sih, cuma gue ngerasa tuh tidur tuh waktu itu paling enak karena gue nggak usah nangis, tapi pas gue bangun dari tidur gue nangis lagi, rasanya sakit gitu habis putus. Oh. Iya. Aduh, tapi ya sekarang sudah happy. sekarang sudah konten kayak bener-bener setelah ikut Tuhan itu selalu ada namanya, walaupun maksudnya kadang ya namanya kehidupan Kristenan kan nggak selalu mudah, tapi selalu ada namanya hope for future gitu loh. Terus gue tahu tuh destination gue tuh in the end tuh pasti sama Tuhan gitu, jadi gue lebih ada yang namanya contentment, terus selalu ada hope gitu. Kamu pelayanan nggak sih? Pelayanan apa sih? Sunday school. Oh. Terus gue itu mulai dari nol di BIC gitu. Terus gue tuh pas gue bener-bener, jadi kan akhir 2013 itu kan gue bener-bener ngasih, gue bilang kayak udah Tuhan, gue nggak mau hidup sendiri, gue pingin hidupnya sama Tuhan aja gitu. Itu kan my encounter kan sama Tuhan, the first encounter. Terus setelah itu tuh gue kayak work so hard buat gue itu kayak baca banyak buku, terus gue hampir tiap hari. Jadi waktu tahun 2014 tuh gue lagi ngambil honors degree, lagi ngambil research gitu, terus harus bikin tesis in the end of the year tahun 2014-nya. Terus gue itu kayak di jalan gue selalu denger podcast, gue dengerin John Piper punya sermon, terus gue baca buku tuh kayak ada 5 gitu di tahun itu. Terus yang paling kasih gue impression paling oke banget tuh Counterfeit Gods, itu keren banget by Tim Keller. Terus Transforming Grace juga bagus gitu, banyak deh buku-buku bagus yang bener-bener jadi makanan rohani gue gitu. Jadi waktu itu tuh first year gue tuh kenal Tuhan itu tuh kayak zaman gue kayak gila-gilaan banget, kayak all the time gue kayak tingkat curiosity-nya kan tinggi banget kan. Jadi gue bener-bener tiap hari baca, denger podcast ini itu kayak bener-bener deh kayak nge-sprint through everything gitu. Ya, puji Tuhan sih. Tuhan bisa pakai segala cara ya buat mengubahkan kita gitu. Iya, makanya In miracle such a banget. random way. Iya, makanya. Terus gue ngerasa ya miracle banget gue yang benci orang Kristen dan gue break up gitu juga bisa. And then like now if you look it back, like you find the beauty of it. Iya, gitu. Bener-bener Tuhan tuh cara kerjanya beda-beda gitu, dan gue sangat-sangat bersyukur sih sama apa yang udah gue lalui sama Tuhan, dan gue bener-bener bilang sama Tuhan kayak aduh Tuhan terima kasih kalau misalnya gue masih bisa dapat encounter sama Tuhan tuh di tahun 2014. Kalau gue lebih tua lagi mungkin gue mikir gila gue selama ini ngapain aja kayak gitu loh. Malah kadang gue mikir enak juga ya kayak yang udah kenal Tuhan ya, rumput tetangga kadang kelihatan lebih hijau ya. Kadang gue bisa mikir enak juga ya kalau kenal Tuhan dari kecil, jadi udah dipupuk gitu loh secara knowledge, secara pengetahuan tentang Tuhan gitu dari kecil tuh udah enak gitu. Iya, jadi ya tapi gue sangat-sangat bersyukur sama yang udah gue laluin. You went to US few months ago, right? Iya, itu buat conference karena kadang kalau researcher itu tuh it's good kalau kita tuh pergi conference gitu loh, kita present our research to others gitu. Terus kita networking sama researcher lain di negara dari berbagai dunia kayak gitu, berbagai macam. Jadi area research mereka kan beda-beda juga. Terus mereka dari negara beda-beda. Terus kita bisa learn from each other buat networking gitu-gitulah. Jadi emang itu part of being a researcher itu kita pergi conference dan kita network dan tapi present dapat our research. channel dari RMIT maksudnya atau? Kita tuh mesti apply for funding gitu. Kayak gue waktu itu gue pergi conference 3 kali. Jadi LPDP tuh sempat ngasih allowance sekali. RMIT juga kita bisa apply buat dikasih allowance sekali juga buat pergi conference. Terus ada juga yang beberapa conference gede itu dia ngasih scholarship gitu. Terus gue apply somehow puji Tuhan juga gue waktu itu dapat buat pergi ke US. Jadi gue ada kesempatan pergi 3 kali. Tapi maksudnya si conference ini tuh memang udah terkenal kayak misalnya nih kayak yang misal kayak Hillsong Conference gitu yang memang semua orang tuh maksudnya memang conference ini adalah conference tahunan atau? Oh iya, biasanya conference gini tuh conference Umum tahunan gitu ya? umum. Yang gue pergi sih waktu itu yang tahunan, cuma ada juga yang 2 tahun sekali gitu. Tapi emang ini conference gede yang emang di bidangnya gitu. Kalau gue waktu itu di salah satu conference-nya emang bidangnya tuh kayak food chemistry and technology. Terus ada yang food safety, terus ada juga yang lebih ke arah drug development, antimicrobial resistance kayak soalnya nowadays gitu orang kan misalnya kebanyakan pakai antibiotik gitu kan. Jadi itu kebanyakan tuh orang-orang tuh makin resisten ke antibiotik gitu. Jadi penyakit yang bisa disembuhin sama antibiotik tuh jadi makin
makin susah disembuhin pakai antibiotik karena orang terlalu overuse antibiotik gitu loh. Nah jadinya waktu itu gue pergi ke conference yang addressing this issue gitu. Jadi waktu itu gue propose an alternative. Gue tuh waktu itu jadi propose an alternative. Jadi gue bilang tuh research gue tuh punya bakteri bagus. Terus bakteri bagusnya bisa produce this antimicrobial agent yang bisa bunuh bakteri-bakteri ganas itu gitu loh. Dan ini bisa dipakai jadi alternative drug gitu. Jadi waktu itu gue present research gue juga di sana gitu. Jadi topiknya beda-beda tapi bisa direlate, bisa tetap bisa share something gitu loh sama orang researcher lain gitu. Menurut lu Australia oke nggak buat begitu-begituan? Research, jujur menurut gue lumayan oke banget sih researchnya. Banyak research institute yang menurut gue bagus banget kayak Peter Doherty, Baker ID juga lumayan. Terus hospitals juga researchnya bagus-bagus gitu. Tapi definitely yang masih leading sih menurut gue tuh US sih. US tuh masih Singapura? Oke lah Singapura. Tapi US masih still at the top gitu. Terus mereka kayaknya research turnover-nya lebih cepet gitu, pace-nya in terms of facility, funding kayaknya lebih banyak. Loh, research lu ini tuh research sendiri atau lu ngelanjut? Ada kan research yang ngelanjutin mahasiswa sebelumnya? Nah, jadi tuh gue itu pakai bakteri yang udah jadi bakteri ini tuh di-isolate dari Vietnamese fermented meat gitu. Itu tuh di-isolate-nya tahun 2000. Vietnamese fermented meat. Kayak Nem Chua, namanya sih Nem Chua. Jadi itu kayak orang Vietnam itu, lu tahu nggak? Tahu. Maksudnya tapi gue pikir daging dari Vietnam. Maksudnya ngerti. Iya, jadi tuh pokoknya orang Vietnam tuh ada makan daging mentah tapi daging yang sudah difermentasiin. Jadi karena udah difermentasiin tuh bakteri-bakteri jeleknya tuh udah dibunuh pakai bakteri-bakteri baik gitu loh yang ada di daging itu. Jadi pas orang makan juga mereka itu nggak sakit, nggak diare gitu-gitulah. Safe to eat intinya. Terus di situ tuh berarti kan ada bakteri baik yang protect the meat from spoilage kan. Jadi bakteri baik ini tuh di-isolate, diambil sama PhD student sebelum-sebelumnya gitu. Dan gue tuh continue the research, tapi bidang researchnya mau kemana tuh terserah gue. Tapi gue pakai bakteri yang sama gitu. I see. Gitu sih. Apa sih ada yang ingin disampaikan? Mungkin mau menyemangati pendengar. Ya aku encourage kita semua yang masih student belajar sepenuh hati. Ya standar banget ya kayak klise gitu, tapi ya that's the only thing that we can do kan. Kita cuma bisa belajar sepenuh hati, belajar sungguh-sungguh. Kita tahu kita tuh sekarang masih student ya, responsibility kita tuh belajar gitu. Tapi jangan bikin kita tuh kayak saking kita terlalu, maksudnya kita juga tetap butuh komunitas untuk kita tuh tumbuh. Dan kita tetap maksudnya jangan fokusnya cuma belajar doang gitu. Maksudnya in the end of the day, misalnya kalau misalnya aku sih selalu mikir kayak gini, kalau tiba-tiba Tuhan datang besok terus gue kerjanya belajar doang, kayak gue bakalan regret gitu loh. Jadi maksudnya tetap belajar sepenuh hati, tapi maksudnya jangan jangan jauh dari komunitas, jangan jauh dari gereja gitu, karena itu enggak juga sih. Soalnya kayaknya di Alkitab itu nggak dibilang kita tuh harus bahagia, enggak. Cuma kayak lewat suffering Tuhan tuh masih bisa jadi sumber kebahagiaan dan sumber joy kita gitu. Jadi maksud gue ya tetap ada di komunitas, di gereja supaya tetap bisa bertumbuh dalam iman gitu. Iman dalam Tuhan Yesus. Jadi kalaupun kehidupan kita nggak sesuai ekspektasi, kalaupun kita ngehadapin problem, hidup lagi seneng atau susah, kita tetap tahu gitu loh, kayak our source of satisfaction itu adalah Tuhan, our source of joy juga tetap Tuhan kayak gitu. Tapi ya maksud gue, walaupun kadang kita tahu this knowledge in our head, tapi kadang susah ya to put it into practice. Tapi ya at least we have to start from somewhere gitu, from knowing kayak actually that's the right thing gitu menurut. Ya kalau gue mungkin kesan untuk student-studentnya ya itu. Terima kasih Cici. Apalagi ya Ci? Thank you Ci. Iya, sama-sama. Kalau oh by the way tapi ini aku ada random question. If you're not becoming apa sih itu namanya? Postdoctoral. Ya itu. Researcher. What would you become?
Ini karir ya, in terms of career. Gue tebak. Ya coba tebak. Enggak sih, nggak bisa sih. Bentar. Ya tebak dulu. Desain? Enggak sih. Iya, bener ya, desain ya. Oh, kalau misalnya gue nggak ambil sains, gue bakal ambil desain sih. To be honest. Lumayan, enggak sih. Gue suka banget ngelukis gitu dari kecil tuh, gue suka gambar-gambar gitu, demen banget. Suka deh hal-hal yang kayak gitu. Ya maybe I think I will take design or architecture gitu-gitu. Ya arsitek juga kayaknya cocok. I think gue definitely ambil itu deh. Kalau nggak ambil Interior design juga masuk lah ya. Iya masuk lah. Ya anything related to design kayak ya gambar. Musik. Suka juga. Gue suka. Ya gue main. Gue tuh dari kecil dilesin piano sih sama orang tua dari kecil banget. Tapi piano klasik. Jadi gue nggak gitu bisa ngiring karena bener-bener genre-nya tuh beda banget gitu. Tapi gue demen banget musik. Dan gue tuh kadang suka bikin lagu sendiri kayak gitu. Iseng-iseng doang sih tapi. Tapi klasik. Enggak. Maksudnya lagu yang berlirik juga. Iya, pop songs. Mana dong? Ketawa. Ya pokoknya tetap semangat buat kalian yang lagi sekolah. Iya. Jangan malas-malasan karena orang tua kalian capek kerja buat kalian. Iya, harus tetap semangat belajar guys. Maksudnya jangan terlalu fokus sama Dan nilai. ini nggak sih? Maksudnya in a way kalau buat gue ya kenapa? Well, salah nggak salah sih. Tapi menurut gue belajar tuh ya simply ya biar lu nggak dibegoin orang juga. Iya benar. Benar. I think gue tuh ngerasa kalau kita kuliah gitu tuh bener-bener yang paling di train itu tuh critical thinkingnya kita gitu loh. Karena kan kita ada yang pasti ada lah nulis report, nulis essay gitu-gitu kan perlu yang namanya discussion. Terus kita perlu kayak interpret results dan segala macam gitu. Apapun bidangnya tuh pasti ada unsur-unsur kayak gitu. Dan gue tuh ngerasa itu bener-bener nge-train critical thinking kita dan pembekalan kita tuh buat masa depan gitu. Jadi lumayan sayang kalau kita nggak manfaatin waktu kuliah kita untuk kita bener-bener belajar. Kita pakai waktu kita tuh untuk try our best gitu. Maksudnya jangan peduli lah sama nilai gitu. Yang penting kita bener-bener sungguh-sungguh belajarnya gitu. Terus ya itu tuh pembekalan kita buat masa depan gitu. Karena bener-bener soft skills-nya itu sebenarnya kepake dari kuliah kita gitu. Mungkin in terms of teori-teorinya nggak exactly kepake ya gitu. Mungkin keseringan malah nggak kepake. Tapi soft skill-nya itu menurut gue kepake banget sih. Gitu. Mantap. Thank you Cici. Ya sama-sama. Terima kasih yang sudah stay tune. Kita ngobrol lama juga ya. Wih lumayan. Thank you yang sudah stay tune dan mendengarkan. Iya. Makasih Ravello. Sama Cici. Ya gitu aja lah pokoknya. Jangan lupa di follow. Ada di YouTube, ada di Spotify. Dan nah gitu aja lah. Bye bye, selamat berhari apapun itu yang sedang kalian lakukan. God bless.